Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-17 setelah Trinitatis ini mengingatkan kita agar hidup sebagai keluarga Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 588 ayat 1, Tasomba Totong. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 112 ayat 1, Haleluya Tapujima. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 1, Ho si pangoluau. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan telah menebus kami dari dosa dan menjadikan kami anggota keluarga di dalam kerajaan-Mu, dan saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi dan menerima kami apa adanya. Namun, terkadang kami masih menciptakan sistem-sistem diskriminasi berdasarkan perbedaan status sosial, intelektual seseorang, dan menghalangi kami menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk menghargai dan mengasihi semua orang sebagai anggota keluarga Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilunya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 378 ayat 3, Sai di Jakon Jesusi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 186 ayat 2, Totong tutu nadenggado. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1 Godang Dope. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Allah. Oh
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ke-17 setelah Trinitatis dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, yaitu Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Saya membaca untuk kita semuanya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Mangulu songon paripeni Tuhani. Topik ini bersumber dari peristiwa ketika Paulus menasihati Filemon melalui surat dari penjara agar dia tidak melakukan kesalahan dalam mengurus persoalan hambanya yang dahulu disebut budak bernama Onesimus yang melarikan diri dari tuannya Filemon. Menurut hukum yang berlaku pada saat itu, yaitu hukum Romawi, budak yang melarikan diri resikonya adalah hukuman mati. Paulus kemudian mengatakan bahwa Onesimus itu manusia merdeka. Maka Filemon harus menerimanya dengan ramah. Sebab Filemon dan Onesimus merupakan orang yang percaya kepada Kristus dan telah menjadi sahabat Paulus. Maka keduanya harus saling menerima dengan penuh kasih, sebagaimana Filemon memperlakukan Paulus. Sebab semua, jika kita sama-sama menerima anugerah melalui iman kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah keluarga Allah. Maka hiduplah sebagai keluarga Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memperlakukan orang lain sebagai wujud iman kita kepada Kristus sesungguhnya adalah perlakuan yang bersumber dari pengakuan hidup bahwa kita adalah satu keluarga. Keluarga tidak saling menindas. Keluarga tidak saling menolak. Keluarga mesti saling melayani. Dan yang pasti, keluarga sejati adalah keluarga yang saling memandang dengan setara dan penuh kehormatan kepada seluruh anggotanya. Kita semua adalah keluarga Allah, dan Tuhan Yesus pun pernah mengatakan itu, bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah keluarganya.
itulah ayah dan ibunya dan saudara-saudaranya. Itu pula yang ditekankan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini. Keluarga Allah mempunyai visi dan misi yang sama untuk menyatakan kehendak Allah di tengah kehidupan ini. Kehendak Allah bukanlah hanya semata tentang pengakuan bahwa dia beriman. Melakukan kehendak Allah lebih kepada bagaimana mengimplementasikan iman percaya dalam perbuatan yang saling peduli, saling mengasihi, dan saling membebaskan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Rasul Yakobus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pendekatan yang dilakukan oleh Paulus terhadap Filemon, kita lihat seorang rasul besar itu tidak menggunakan otoritas atau wibawa rasulinya sebagai alat memaksa, melainkan dengan rendah hati dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang hukuman karena Kristus dan Filemon sebagai rekan sekerjanya. Pendekatan relasi yang Paulus gunakan adalah kerendahan hati dan kehangatan kasih. Tentu kita sebagai persekutuan yang mengaku sebagai keluarga semestinya dapat menggunakan cara ini dalam menasihati dan menegur saudara seimannya. Pendekatan Paulus ini menggambarkan bahwa dalam relasi persekutuan, kerendahan hati akan menjadi jembatan terjalinnya persaudaraan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup sebagai keluarga Allah, tentu dunia ini akan penuh damai sejahtera. Pertengkaran hanya bunga-bunga hidup saja sebagai ajang evaluasi dalam memperkokoh keluarga itu. Jika kita hidup sebagai keluarga Allah, tentunya tidak ada beban yang tidak bisa terselesaikan. Sebab sesungguhnya keluarga adalah persekutuan yang senasib dan sepenanggungan. Keluarga tidak saling melecehkan, namun justru menyembuhkan luka-luka. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai keluarga Allah, nyatakanlah persekutuan yang saling mengasihi, bahkan di tengah kondisi sulit yang kita alami. Saling mendoakanlah, saling menopang, dan saling menasihati. Sebab Tuhan Allah memanggil kita dalam satu panggilan yang sama, yaitu menjadi keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kami dalam persekutuan keluarga Allah, ajarlah kami senantiasa untuk saling menerima yang satu terhadap yang lain, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun dalam persekutuan antara saudara seiman. Biarlah kami saling menopang, saling mendukung, dan saling mendoakan, tidak saling menindas, tidak saling melecehkan, dan tidak saling menolak, sebab kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Berkatilah setiap keluarga, agar setiap anggota keluarga Engkau mampukan dan Engkau pakai untuk mendukung semua visi Allah di dalam masing-masing keluarga, agar kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap keluarga kami. Berkatilah persekutuan iman kami, baik dalam gereja maupun persekutuan lainnya, agar sebagai saudara seiman kami saling menerima dan saling menopang tanpa memaksakan kehendak. Sebaliknya, kami saling mendukung dalam kerendahan hati, saling menasihati, saling menegur menuju kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Berdiamlah bersama-sama kami dalam setiap keluarga kami, agar anggota keluarga kami hidup dalam penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691, Hupasaha Matu Yesus. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua.
Kita bersyukur kepada Tuhan telah menjadikan kita menjadi anggota keluarganya di dalam Yesus Kristus. Marilah kita hidup saling menerima sesama di dalam kasih, kelemah lembutan, dan pengampunan. Perlakukanlah sesama sebagai saudara, meski ada perbedaan latar belakang, sosial, ekonomi, kehidupan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.